ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا فينا عزكم الله. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas imannya. Allah menjelaskan tentang keutamaan mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Malaikatur rahmah turun kepada mereka, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan takut, kalian jangan sedih, jangan takut masa depan kalian, di depan kalian surganya Allah Azza wa Jal. Kalian jangan sedih dengan apa yang telah kamu tinggalkan, istrimu, anakmu, hartamu, duniamu, sebab Allah Azza wa Jal yang akan mengurusi mereka semua. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ikhwan fillah azakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan besar orang-orang yang muslim, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dan istiqamah di atas keislamannya, istiqamah di atas keimanannya sampai akhir hayatnya. Dia mendapatkan keutamaan pada 3 masa, pada 3 kesempatan. Yang pertama ialah selama hidup dia di muka bumi ini. Orang-orang istiqomah di atas Islam, di atas iman, mereka akan senantiasa mendapatkan tathbit, peneguhan dari Allah Azza wa Jal ketika menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi yang mencekam, musibah yang besar, ancaman-ancaman terhadap agamanya, fitnah-fitnah yang menyesatkan, teguh, kokoh, tabah di atas keimanannya, dinaungi oleh taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, ketika sakratul maut, detik-detik dia harus meninggalkan dunia yang fana ini. Ketika itu dia diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jal dengan husnul khatimah. Di saat sakratul maut, para malaikat rahmat datang, turun memberikan al-bisyarah, kabar gembira kepada mereka.
alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Itu dikatakan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya mereka mendapatkan husnul khatimah di saat-saat akhir kehidupannya, diteguhkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, diberi kabar gembira oleh para malaikatul kiram. Artinya dia sukses meraih husnul khatimah. Dan sebelum dia meninggalkan dunia ini, sudah diberi kabar gembira dengan tempatnya nanti di yaumul qiyamah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hendaklah kamu bergembira dengan surga, dengan jannah yang dijanjikan kepada kalian. Sudah diberitahu sebelum dia mati bahwa tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala, tempatnya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan besar istiqamah di dunia ketika sakaratul maut dan nanti di yaumul qiyamah. Ikhwanul azakumullah, pahalanya begitu besar, keutamaannya begitu agung, dan itu merupakan puncak keutamaan, puncak fadilah untuk semua keadaan. Keutamaan yang paling afdal, kelebihan fadilah yang paling afdal di dunia ini ialah mendapatkan taufik wal hidayah dari Allah selalu. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan dengan nikmatul hidayah. Tidak ada keutamaan yang lebih agung dibandingkan dengan keutamaan hidayah. Hidayah kepada Islam sebagai seorang muslim, hidayah dalam mengamalkan Islam di atas sunnah. Puncak hidayah diraih oleh orang-orang istiqamah. Dan ketika nanti menjelang wafat, kenikmatan yang paling besar, dambaan setiap orang yang paling mulia, yang paling besar, meraih husnul khatimah. Dan tentunya barakallahu fikum di yaumul qiyamah nanti tidak ada yang diharapkan kecuali jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang istiqamah di atas keimanan barakallahu fikum mendapatkan fadilah yang paling afdal, nikmat yang paling agung, yang paling besar di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Dikarenakan besar, otomatis amaliyahnya pun juga sangat besar dan sangat sulit. Kita dituntut dua hal. Yang pertama ialah menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Rabb kita adalah Allah. Dituntut untuk menjadi seorang yang muslim, dituntut sebagai seorang muslim yang betul-betul mengamalkan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, muslim di atas sunnah. Dan yang lebih berat lagi, dituntut untuk istiqomah di atasnya. Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas takwa, istiqomah di atas sunnah, istiqomah sebagai seorang muslim, istiqomah sebagai seorang ahlus sunnah. Ini yang cukup berat. Ikhwanul fillah azakumullah, meraih keistiqomahan, terutama di zaman kita sekarang ini, itu bisa dikatakan sebagai sebuah karomah. Dikarenakan sangat sulit, dikarenakan sangat berat, perlu perjuangan yang berat, perlu pengorbanan yang luar biasa dari kita. Pengorbanan lahir batin, jiwa raga, harta benda untuk meraih keistiqomahan. Kalau kita melihat barakallahu fikum kondisi zaman kita hidup sekarang ini, kita bisa menyebutkan sekian banyak poin, sekian banyak hal yang membuat istiqomah itu barang langka. Orang yang istiqomah itu orang yang paling aneh, orang yang paling asing, sebagaimana yang dikhabarkan Rasulullah SAW. Banyak hal ya ikhwan. Yang pertama adalah dikarenakan di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum
adalah zamanul fitan. Kita hidup di zaman, di masa penuh dengan yang namanya fitnah. Ragam fitnah. Dari mulai fitnah yang paling samar sampai fitnah yang paling besar, yang begitu nampak. Baik fitnah yang berkaitan dengan syahwat atau yang berkaitan dengan syubhat. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Usama ibnu Zaidin radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan asyrafan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala utumin min atamil Madinah. Suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menaiki tempat yang tinggi, bukit kecil, ada yang mengatakan benteng-benteng batu yang tinggi di kota Madinah. Faqala, lalu Rasul menyatakan, bertanya kepada para sahabatnya, hal tarawna ma ara? Apakah kalian wahai para sahabatku menyaksikan apa yang saya saksikan sekarang ini? Rasul menyatakan, inni la ara mawaqi'al fitan. Inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatr. Sungguh aku sekarang ini menyaksikan tempat turunnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih hidup. Beliau menyampaikannya di masa keemasan Islam, di masa terbaik Islam, zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Khairul qurun, sebaik-baik generasi. Di masa semacam itu Rasul memberitakan, sudah menyaksikan tempat turunnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin seperti tempat turunnya hujan. Hujan deras, lebat, membasahi apapun dan siapapun. Tidak ada celah sedikit pun, melainkan akan dimasuki oleh hujan tadi. Di zaman Rasul SAW. Di zaman Rasul SAW. Bisa terbayangkan, barakallahu fikum, bagaimana kiranya di zaman setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Bagaimana kiranya dengan zaman kita sekarang ini? Tentunya fitnahnya lebih dahsyat, lebih lebat, lebih deras, menimpa apapun dan siapapun. Apalagi zaman kita, zaman yang jauh dari masa kenabian, sudah banyak tanda-tanda kiamat kita saksikan. Itu masa sebagai masa-masa yang semakin terpuruk, masa-masa yang semakin rusak, di dalamnya penuh dengan kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, menceritakan, memberitakan kepada kita apa yang bakal dialami oleh kaum muslimin di hari akhir nanti, di belakang hari nanti, seperti beliau nanti. Beliau menyatakan dalam sabdanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim." Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'arab min ad-dunya. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal, hendaklah kalian bersegera beramal, bergegas untuk beramal soleh sebelum datangnya fitan. Beliau menyebutkan kalimat fitnah itu dalam bentuk jamak fitan, yang menggambarkan fitnahnya banyak, tidak cuma satu. Fitan, banyak fitnah. Sebelum terjadinya banyak fitnah
Dan beliau menyebutkan lafaz fitan dengan tanwin, fitanan. Dalam ilmu nahwunya itu merupakan nakirah. Artinya fitnahnya itu tidak jelas. Fitnahnya samar. Tidak diketahui oleh banyak orang. Ini 2 poin. Banyak, samar. Kemudian beliau mengatakan lagi setelah itu menjelaskan kepada kaum muslimin kondisi fitnah yang muncul nanti di akhir zaman. Beliau mengatakan kaqita'il lailil muzlim. Fitnah-fitnah yang banyak tadi seperti potongan-potongan, serpihan-serpihan malam yang gelap. Diumpamakan kayak malam hari, menunjukkan fitnahnya samar, fitnahnya gelap, tidak kelihatan. Banyak orang yang tidak mampu mendeteksinya, tidak banyak orang yang menyadarinya di malam hari. Rasul mengumpamakan seperti potongan-potongan malam. Yang namanya malam hari, barakallahu fikum, semakin malam semakin larut. Bukan semakin ramai, semakin larut, semakin sepi, semakin hening, semakin mencekam. Makanya banyak makhluk halus keliaran ketika malam sudah larut. Entah itu makhluk halus atau makhluk yang gak halus di malam hari. Itu menggambarkan barakallahu fikum yang namanya fitnah itu datangnya silih berganti seperti potongan demi potongan, serpihan demi serpihan. Dan fitnah itu semakin lama semakin dahsyat, semakin larut, semakin pekat, semakin mencekam, sebagaimana malam hari. Datang sebuah fitnah, selesai. Fitnah berikutnya semakin gelap, semakin gelap, semakin besar, semakin dahsyat, semakin menegangkan, semakin mencekam. Itulah yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum meneruskan penjelasannya dalam riwayat ini. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di masa-masa fitnah itu, pagi hari orang itu mukmin, sorenya dia telah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya dia mukmin, paginya telah kafir. Menunjukkan barakallahu fikum, banyak orang yang tanpa sadar terkena fitnah. Banyak orang yang tanpa sadar telah menyimpang dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, fitnah-fitnah yang ada. Tanpa dia sadari, dia merasa dirinya masih muslim, ternyata sudah kafir. Waktunya pun sangat cepat. Tidak menunggu tahunan, tidak menunggu bulanan, tidak menunggu pekanan, tidak menunggu harian, belum genap 1 hari. Dari mulai pagi sampai sore berubah dengan cepatnya. Allahul musta'an. Sehingga banyak korban-korban fitnah. Itulah fitnah yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menimpa umat ini di akhir zaman nanti semakin dahsyat. Di zaman Rasul belum menggambarkannya seperti turunnya hujan. Di akhir zaman digambarkan sebagaimana yang diterangkan tadi barakallahu fikum. Banyak fitnahnya, samar fitnahnya, gelap fitnahnya, silih berganti datangnya, semakin lama semakin besar, semakin dahsyat, semakin mencekam, banyak korban, dan orang enggak sadar terkena fitnah. Belum mengatakan di akhir hadis menjelaskan sebabnya. Kenapa orang itu banyak termakan fitnah? Kenapa orang begitu mudah menyimpang tanpa dia sadari? Belum mengatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Dunia membinasakan. Tendensi duniawi menyesatkan. Apa yang disampaikan Rasulullah barakallahu fikum terjadi, sudah terjadi.
di zaman kita sekarang ini, bahkan zaman-zaman yang sebelumnya. Muncul berbagai macam fitnah. Di zaman kita semakin besar, semakin banyak, semakin dahsyat fitnah-fitnahnya. Terjadi yang dikhabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menyaksikan pada umat ini barakallahu fikum yang namanya fitnatus syubhat. Fitnah dalam bentuk kerancuan dalam beragama. Di tengah-tengah umat Islam sendiri terdapat puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Sekte-sekte yang sesat. Paham-paham radikal yang ekstrim, yang bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam tubuhnya umat Islam sendiri. Kita belum menghitung, belum membayangkan barakallahu fikum yang di luar Islam sana. Itu terkait dengan masalah syubhat. Belum lagi barakallahu fikum yang berkaitan dengan syahwat. Bisa dikatakan keumuman orang di zaman sekarang ini barakallahu fikum orientasinya adalah dunia. Tersibukkan dengan yang namanya dunia. Pikiran dia pada dunia. Ambisinya dia pada dunia. Planning dia dalam perkara dunia. Semuanya terkait dengan masalah dunia. Padahal Rasul mengatakan sebab utama orang terpelanting dalam fitnah yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dikarenakan dia menjual agamanya karena urusan dunia. Di zaman sekarang orang banyak menerjang keharuman agama demi dunia. Yang penting dapat dunia, menghalalkan segala cara untuk mencari yang namanya dunia. Padahal dunia itu fitnah terkait dengan syahwat. Belum lagi yang namanya fitnahnya wanita. Belum lagi yang namanya fitnah khamr, narkotika. Belum lagi yang namanya fitnah harta benda yang membuat orang itu ada yang korupsi, ada yang maling, ada yang begal dan yang lain-lainnya. Berbagai macam kemungkaran yang ada. Belum lagi yang namanya fitnahnya gambar, fitnahnya musik dan yang lain-lainnya dari perkara syahwat luar biasa. Cinta tahta, cinta jabatan, cinta kedudukan, mencintai yang namanya kemasyhuran, ketenaran, nama baik dan segala macamnya, dengan tanpa memandang hak atau batil. Itu di mana-mana. Itu masuk dalam kerangka fitnah syahwat. Wallahul musta'an. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah, seperti yang saya utarakan di awal, membuat amalan istiqomah itu menjadi berat, menjadi sulit, barang langka. Orang-orang yang istiqomah di atas bimbingan Islam, istiqamah di atas bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang langka, orang yang asing, paling asing di antara orang-orang yang asing. Dikarenakan dia hanya satu warna, sementara yang lainnya warna-warni. Dia hanya satu, al-haq, sementara yang lainnya ragam kebatilan. Dia hanya satu iman, sementara yang lainnya ragam kekufuran. Dia hanya satu tauhid, satu ubudiyah, yang lainnya ragam kesyirikan-kesyirikan. Dia hanya satu bimbingan Rasul, satu sunnah Rasul, yang lainnya ragam penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan.
Dia hanya satu, ketaatan, sementara yang lainnya ragam kemaksiatan. Sulit ya ikhwan. Sehingga jangan heran ketika pahala istiqomah luar biasa. Jangan heran pula Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus memerintahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang Nabi, seorang Rasul, Sayyidnya anak Adam, makhluk Allah yang paling mulia, Nabi kita Muhammad diperintahkan untuk istiqamah. Allah menegaskan dalam firman-Nya di dalam surat Hud ayat yang ke-112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, kata Allah, hendaklah engkau wahai Nabi istiqamahlah engkau wahai Nabi sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersama dengan kamu. Istiqamahlah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Rasul diperintahkan istiqamah. Rasul ya ikhwan, seorang nabi, seorang rasul yang dijamin surga oleh Allah Azza wa Jal, yang dikasih wahyu langsung oleh Allah Azza wa Jal, disuruh istiqamah. Nah antum, nabi bukan, rasul bukan, ngaku jadi nabi jadi kafir. Sahabat bukan, ulama bukan, masih baru belajar. Tentunya lebih lagi sangat diperintahkan untuk istiqomah. Pertanyaannya, kenapa kok Rasul diminta istiqomah? Jawabannya, yang pertama untuk menjelaskan betapa pentingnya keistiqomahan tadi, dan yang kedua sampai setingkat Rasul pun tidak ada yang merasa aman dari sebuah penyimpangan, sehingga tetap untuk istiqomah di atas iman dan Islam. Barakallah. Ini poin pertama. Kenapa istiqomah itu menjadi barang langka? Poin pertama, dikarenakan kita berada di masa-masa yang penuh dengan fitnah. Di zaman-zaman fitnah, fitnatus syahwat dan fitnatus syubuhat. Yang kedua, sebab yang kedua, barakallahu fikum, ialah dikarenakan istiqomah itu jangan antum bayangkan semata-mata kata-kata istiqomah. Orang itu dikatakan istiqomah apabila memenuhi kriteria, ketentuan istiqomah. Tidak kemudian semata-mata saya istiqomah, istriku namanya istiqomah. Tidak semudah yang antum bayangkan, tidak semudah yang antum raba. Istiqomah itu ada ketentuannya. Ketentuannya disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, Hud ayat yang ke-112. Saya baca ulang dan kita kaji ketentuan istiqomah dari ayat di atas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Hendaklah engkau istiqomah wahai Rasul. Istiqomah kama umirta. Ini yang pertama ya. Sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Istiqomah sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal, sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal. Ini barakallahu fikum sebagai mi'yar,
sebagai tolak ukur keistiqomahan. Orang itu dikatakan istiqomah, tolak ukurnya bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan tolak ukurnya adalah fulan dan allan. Kata fulan, kata allan, tidak. Tapi istiqomah itu tolak ukurnya kembali kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama umirta. Istiqomah sebagaimana perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah azzakumullah. Orang itu dikatakan istiqomah ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah-perintah agama, perintah Allah, perintah Rasul dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Kamu tahu itu sebagai perintah, kamu kerjakan iya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kaifiyahnya, waktu dan tempatnya, kadar dan takar ukurannya, dan segala macamnya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kamu kerjakan. Kamu dikatakan istiqomah ketika engkau meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, larangan-larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu istiqomah. Jadi keistiqomahan itu barakallahu fikum pasti dan harus berkaitan dengan takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan merupakan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Istiqomah di atas ketakwaan. Istiqomah di atas amal soleh. Istiqomah diiringi dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istiqomah. Ada orang yang mengatakan dirinya sudah istiqomah. Sudah istiqomah. Ternyata yang dimaukan sama dia, dia dulunya banyak berbuat kemaksiatan. Sekarang insaf, sering ikut pengajian. Sudah istiqomah Ustaz. Lihat dulu pengajian apa yang kamu ikuti itu. Agama Ustaz, pengajian agama. Pengajian agama yang dibahas apa? Pemahaman apa yang disampaikan oleh pengisinya? Bingung dia. Maksudnya gimana Ustaz? Ya agama Ustaz. Agama kok agama? Islam, ya Islam lah Ustaz. Masa belajar agama non Muslim? Belum tahu dia rupanya. Dalam Islam itu warnanya banyak. Rasul memberitakan dengan pasti, dengan jelas umatnya terpecah belah menjadi sekian banyak sekte. Hanya satu yang selamat, yang sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ustaz, ya semangat begitu Ustaz. Semangat bagaimana? Ya itu, disemangati untuk beraksi Ustaz. Beraksi apa ini? Kau yang nggak tahu aja Ustaz. Beraksi Ustaz. Harus beraksi. Kalau diem aja tuh nanti dimakan sama mereka semua. Harus beraksi Ustaz. Aksinya bagaimana? Ya harus berkorban Ustaz. Berkorban apa ini? Ya semuanya. Harta benda jiwa raga. Harus mati. Ya, harus mati Ustaz. Oh kamu suruh bunuh diri. Lah iya. Oh maaf. Rupanya Anda ini pengajiannya pengajian kaum teroris. Jangan berharap Anda istiqomah. Jangan bermimpi Anda istiqomah. Kalau ternyata istiqomah yang Anda maksud insaf dari kemaksiatan, masuk dalam penyimpangan. Itu bukan keistiqomahan. Dulunya kamu itu tukang begal, tukang bunuh. Ini kemaksiatan besar-besar. Insaf. Meninggalkan dunia hitamnya tadi itu, masuk kepada pengajian teroris. Isinya adalah aksi-aksi persiapan bom bunuh diri.
mengebom pos-pos polisi yang di Cikarang itu. Terus mengatakan, saya sudah istiqomah Ustaz. Saya telah insaf. Itu namanya salah kaprah dengan mana keistiqomahan. Yang betul Anda itu menyimpang dengan tanpa Anda sadari. Dikarenakan Anda masuk dalam penyimpangan prinsip barakallahu fikum. Maka yang namanya istiqomah istiqomah itu adalah ketika Anda bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya SAW sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ketika Anda bisa meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya SAW sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Dengan ketakwaan. Ini yang sulit. Itu besar konsekuensinya. Berarti antum harus tahu dulu mana perintah-perintah agama kamu kerjakan. Kamu harus tahu bagaimana contoh Rasul dalam mengamalkannya. Kamu contoh beliau. Kamu juga harus tahu mana larangan-larangan agama. Kamu tinggalkan dia. Maka istiqomah itu mau tidak mau harus dilapisi, didasari oleh al-ilmu syar'i. Tafaqquh fiddin. Pengkajian tentang agama Allah yang benar, yang menyeluruh. Berbuah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum terus jaga sepanjang hidupmu, Anda istiqomah di atasnya. Tidak mudah ya kawan. Tidak mudah. Ketentuan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah Allah mengatakan dalam firman-Nya wala tatghaw. Dan kamu jangan tughyan. Yang namanya tughyan mujawazatul hadd. Melampaui batas-batas syariat. Ini ketentuan yang berikutnya. Kamu dikatakan istiqamah ketika engkau tidak melampaui batas syariat. Perlu dipahami, ikhwan fillah azakumullah, yang namanya dinul Islam, agama Islam, lahu hudud, ada batasan-batasannya. Asy-syariah al-islamiyah laha hudud, punya batasan. Sunnah Rasul SAW, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, laha hudud, ada batas-batasannya. Istiqamah itu ketika Anda berislam, ketika Anda mengamalkan sunnah Rasul sesuai dengan batasnya. Kalau Anda melampauinya, melampaui batas, itu namanya tughyan. Itu namanya tughyan, bentuk penyimpangan yang ada. Ketika engkau mengamalkannya kurang dari batas yang ada, itu namanya mufarrid, muqassir, taksir, tafrid, kurang ya. Yang namanya istiqamah ketika Anda mengamalkan Islam, ketika Anda mengamalkan syariat Islamiyah sesuai dengan batas-batasnya, hudud. Dan itu meliputi semua aspek perkara agama. Yang namanya akidah Islam memiliki hudud, batas-batas akidah. Yang namanya ubudiyah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, amaliyah ibadah, punya hudud, batas-batas ibadah. Yang namanya adab wal akhlak memiliki hudud, batas-batas akhlak dan adab. Yang namanya muamalah duniawiyah ada hudud, batas-batas muamalah. Demikian seterusnya. Ketika antum belum memasuki batas tadi, Anda mufarrid, kurang. Bukan istiqamah. Ketika Anda melampauinya, melampaui batas-batas tadi, Anda tughyan, melampaui batas, dan itu bukan namanya istiqamah. Itu namanya ghulu dalam beragama. Surga ya kawan. Itu ketentuannya, wala tadghaw. Dan kamu jangan melampaui batas. Jangan lebih, jangan kurang, tapi pas sesuai dengan batasnya. Maka yang namanya istiqamah itu istiqamatun baina ifratin wa tafrid. Istiqamah itu di atas tindakan yang melampaui batas
dan tindakannya kurang dari batas. Melampaui batas itu penyimpangan, kurang dari batas juga penyimpangan. Istiqomah sesuai dengan batasnya. Ini yang sulit. Ketentuan yang ketiga disebutkan di terusan ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Kalian jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Sebab kalau kamu condong kepada orang-orang yang zalim, engkau akan disentuh oleh api neraka. Ini yang berikutnya. Kalian jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Sebab kamu nanti akan disentuh oleh api neraka. Ketentuan yang ketiga, barakallahu fikum, ialah untuk orang itu istiqamah, dia tidak boleh memiliki kecondongan kepada orang-orang yang zalim. Rukun adalah al-buyulah, kecondongan hati, ketertarikan hati. Tidak diperbolehkan memiliki kecondongan hati, ketertarikan hati kepada orang-orang yang zalim. Dalam tafsirnya, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu dua macam. Yang pertama ialah yang menzalimi darah kaum muslimin, yang menzalimi harta benda kaum muslimin, yang menzalimi kehormatan kaum muslimin. Menzalimi darah berarti membunuh seorang muslim dengan tanpa hak, membunuh jiwa yang maksum dengan tanpa hak. Kalau harta berarti mencuri, merampas harta muslim dengan tanpa hak. Kehormatan berarti dia membolimi kehormatan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain dengan tanpa hak. Zalim. Mereka yang dikenal dengan orang-orang zalim, orang-orang fajir, orang-orang fasik. Sehingga makna pertama ini adalah kamu jangan punya kecondongan, kamu jangan memiliki ketertarikan hati kepada orang-orang yang fasik itu, kepada orang-orang yang fajir itu, kepada orang-orang yang membunuh kaum muslimin itu, atau yang merampas harta kaum muslimin itu, atau yang menjatuhkan kehormatan kaum muslimin itu. Sedikit pun kamu jangan condong kepada mereka. Itu makna pertama. Yang kedua, yang terkait dengan orang-orang yang zalim, ialah alladzina yadhlimunal muslimina fi dinihim, yaitu orang-orang yang menzalimi kaum muslimin pada agamanya. Dan yang dimaksudkan adalah ahlul batil, ahlul bidah. Zalim dengan kebatilannya, zalim dengan kebid'ahannya, zalim dengan pemikirannya yang radikal. Itu menzalimi agama kaum muslimin. Dan ini lebih berat, lebih berbahaya daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama terkait dengan fisik umat Islam, yang kedua terkait dengan akidah kaum muslimin. Sehingga dengan makna kedua ini artinya, barakallahu fikum, kamu jangan condong, kamu jangan punya ketertarikan sedikit pun kepada orang-orang yang ahlul batil itu, kepada ahlul bid'ah itu, kepada orang-orang yang punya pemahaman radikal itu. Jangan condong sedikit pun. Itu konsekuensi keistiqomahan, ya. Anda perhatikan dalam ayat ini, Allah menyebutkan dengan lafaz wala tarkanu, kamu jangan punya kecondongan. Semata-mata condong, semata-mata punya ketertarikan, diancam dengan neraka dalam ayat ini. Bisa antum bayangkan yang lebih daripada itu?
lebih daripada itu. Memuji orang-orang yang zalim tadi, menyanjung-nyanjungnya, menganggapnya sebagai pahlawan, mungkin menganggapnya punya andil dalam Islam barangkali, bermajlis dengan mereka, bersahabat dengan mereka, ta'awun dengan mereka, bersyarikat dakwah dengan mereka, membela mereka dan segala macamnya. Tentu azabnya lebih pedih lagi, tentu ancamannya lebih berat lagi. Semata-mata condong tidak boleh. Ini lebih berat lagi ya ikhwan. Ini konsekuensi sebuah keistiqomahan. Orang itu dikatakan istiqomah, barakallahu fikum, ketika dia menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari semua bentuk keboliman yang ada. Semua bentuk kemaksiatan, keboliman, kebid'ahan, penyimpangan, paham radikal dan yang lain-lainnya. Jauh sejauh-jauhnya, membenci dengan sebenci-bencinya. Jangan sampai condong sedikit pun kepada mereka. Berat. Itu kenapa pahala yang sangat besar, yang betul-betul bisa istiqamah di atas Islam was sunnah, itu luar biasa. Senantiasa diberi taufik oleh Allah sepanjang hidupnya, tidak akan menyimpang, mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya. Surga Allah menanti dia di alam akhirat nanti. Istiqomah dengan ketentuan-ketentuan tadi. Allahul musta'an. Nah, sehingga bukan semata-mata kita berislam, tapi kita diminta istiqomah di atas keislaman kita. Bukan semata-mata kita mengerti sunnah, memahami sunnah Rasul SAW, mengamalkan sunnah Rasul SAW, tapi kita diminta untuk istiqomah di atas sunnah tadi. Istiqamah itu maknanya adalah as-sabat, keteguhan, kekokohan, ketabahan di atas sunnah tadi. Istiqamah dimaknakan dengan luzumut ta'ah, senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya istiqamah itu, barakallahu fikum, dalam sebuah pertemuan, niscaya kita akan berusaha sesabar-sabar mungkin untuk istiqomah sampai akhir pertemuan. Kalau seandainya istiqomah ikhwan satu kali majlis di Masjid Baitul Ma'mur, kemudian bebas tanpa istiqomah, mungkin kita akan sedikit nyabar-nyabari diri sabar sampai selesai majlis plong. Nah gitu ya. Duhai kiranya istiqomah itu cuma sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, sebulan lah. Ya, enggak apa-apa lah istiqomah maksimal, kurus kering, berjuang sekuat tenaga, yang penting dapat tiket masuk surga. Mungkin akan mudah diperjuangkan. Tapi istiqomah itu sepanjang hayat. Istiqomah itu sepanjang hayat. Dalam keadaan kita tidak tahu sampai kapan hayatnya kita. Dalam keadaan kita tidak tahu apakah Allah Azza wa Jal mentakdirkan kita termasuk ahli istiqamah, ahlu sa'adah ataukah tidak. Rasul menyatakan dalam sabdanya, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu tergantung khatimahnya, penutupannya. Mungkin sekarang ini alhamdulillah bitaufiqillah wa hidayatihi, pelan-pelan kita mengkaji, mempelajari bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nggak tahu di kemudian hari nanti apakah masih di atasnya ataukah tidak. Kita nggak tahu. Itu yang membuat sangat sulit istiqomah. Terlalu banyak, bahkan lebih banyak, paling banyak, terbanyak orang-orang yang justru terpelanting dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tadi. Niatnya dia kepingin istiqomah di atas sunnah, ternyata tanpa dia sadari telah menyimpang.
dalam keadaan dia yakin di atas sunnah. Bahaya. Dikarenakan sangat samar sekali yang namanya penyimpangan-penyimpangan itu. Dan surut sekali orang dikatakan istiqomah itu. Bayangan dia sudah Masya Allah. Saya dulu tuh Ustaz menceritakan masa lalunya. Saya tuh begini. Riba, hantam Ustaz. Harta orang sikat. Semua saya halalkan Ustaz. Yang penting saya dapat yang saya inginkan. Saya insaf Ustaz. Saya tobat. Saya sudah tidak lagi riba. Saya tidak lagi terjerat dalam urusan muamalah ribawi. Hal-hal haram saya tinggalkan Ustaz. Saya telah berhijrah. Gitu bahasanya gitu ya. Saya telah berhijrah Ustaz. Saya telah berhijrah. Saya telah insaf. Saya belajar agama sekarang Ustaz. Insyaallah semangat dia belajar agama, datang ke pengajian ini, pengajian itu, taklim ini, taklim itu, mengerti dia tentang sunnah Rasulullah SAW. Semangat, punya riwah, kesungguh-sungguhan dalam belajar, dalam menimba ilmu, semangat dalam beramal, seakan-akan dia baru hidup kembali. Betapa bersyukurnya dia meninggalkan dunia lama dulu itu. Senang dia. Masya Allah gitu. Semangat. Sudah sangat yakin, sudah sangat mantap. Dia itu di atas sunnah. Dikarenakan memang ustadznya, dai-nya selalu menyebut kata-kata sunnah. Mantap dia sudah. Sudah gak kayak dulu lagi. Dunia hitam telah berlalu. Setelah membuka lembaran putih dalam kehidupan saya. Bayangannya begitu. Tanpa dia sadari, dia sesungguhnya adalah orang yang menyimpang. Mendapatkan ancaman neraka dari Allah Azza wa Jal. Kok bisa Ustaz? Iya, ternyata sedikit punya kecondongan kepada yang suka aksi-aksi itu. Kayaknya kok heroik Ustaz. Yang aksi-aksi yang mana? Itu luar biasa itu. Heroik sekali itu. Pejuang-pejuang Islam. Loh, dia nggak ikut-ikutan. Dia tidak pernah taklim sama mereka, orang-orang radikalis, teroris, nggak pernah. Tapi hati dia ada kecondongan, ada rasa bangga gitu ya, melihat semacam itu. Pejuang. Ini pejuang ini baru ini nggak ada mereka. Luar biasa. Ini saja ya ikhwan sudah terkena ayat tadi. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ya Pak ya. Kamu jangan condong, jangan punya ketertarikan hati kepada orang-orang yang zalim itu, sebab kamu nanti akan disentuh api neraka. Berarti tidak istiqomah dia masih ada benih-benih penyimpangan dalam hatinya tanpa dia sadari. Dalam keadaan dia mantap, yakin di atas sunnah, di atas keistiqomahan, sudah meninggalkan jauh-jauh dunia hitamnya itu. Ternyata dia masih menyimpang tanpa dia sadari. Di antara poinnya, gara-gara dia punya kecondongan hati, ketertarikan, pujian kepada para yang terlibat dalam gerakan-gerakan reaksioner tadi itu ya. Wallahul musta'an. Berat. Sangat berat barakallahu. Pintu-pintu penyimpangan sangat banyak. Pintu-pintu kebatilan sangat banyak. Sementara keistiqomahan itu cuma satu pintu. Wallahul musta'an. Itu contoh kecil. Belum lagi kalau mau dicontohkan dengan contoh-contoh yang lain. Barakallahu fikum. Ini baru 2 poin yang saya sebutkan ya ikhwan. 2 sebab kenapa istiqomah itu sebuah amal yang luar biasa.
Yang pertama dikarenakan kondisi zaman kita yang penuh dengan fitnah yang digambarkan tadi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua, ketentuan istiqomah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dari sini kita bisa membalik keadaan. Tidak usah membahas orang yang istiqomah, sulit. Ya, kita akan berupaya insyaallah ya. Lebih gampang kalau membahas orang yang menyimpang, saking banyaknya. Kita bisa membalik keadaan dengan keterangan yang disampaikan di atas. Kita bisa mengatakan terlalu banyak orang-orang yang dia itu menyimpang tanpa dia sadari. Menyimpang tanpa sadar. Di samping poin-poin tadi, banyak sekali asbab yang membuat orang itu sesungguhnya telah menyimpang tanpa dia sadar. Sebab yang paling utama, yang pertama, yang sering disebutkan oleh para ulama kita ialah jahlul muslimin bidinihim. Kejahilan, kebodohan umat Islam tentang agamanya. Jahluhum bisunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan, kebodohan umat Islam tentang sunnah Rasulnya, bimbingan-bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak umat Islam yang tidak memahami akidahnya, tidak memahami bagaimana mereka beribadah sesuai dengan sunnah, tidak memahami bagaimana akhlakul karimah yang sesuai dengan sunnah, tidak memahami bagaimana muamalah duniawiyah sesuai dengan bimbingan sunnah. Tidak banyak yang tahu. Bahkan terkait dengan umur adiyah, perkara-perkara yang setiap harinya yang merupakan adatnya mereka, aturan Islam padanya, banyak yang nggak tahu. Dalam bab makan dan minum, banyak yang nggak tahu bagaimana adat Islam tentangnya. Bayangannya makan minum ada aturannya, makan yang haram dari cara yang haram untuk perkara yang afwan, salah ngomong ya, dari perkara yang halal dimakan, dari perkara yang halal dari cara yang halal untuk perkara yang halal, dengan adab-adabnya, ada baca basmalahnya dengan tangan kanannya dan segala macamnya. Banyak nggak tahu. Ya, mantap. Di atas sunnah makan tangan kiri. Terlalu banyak. Ya apa ya? Ini setan yang makan ya ikhwan. Dalam masalah pakaiannya, dalam masalah minumannya, dalam masalah pernikahan, resepsi pernikahannya, dalam masalah talaknya dan segala macam rumah tangganya, terlalu banyak. Ini yang pertama. Ini merupakan penyakit utama, barakallahu fikum, orang itu sesungguhnya menyimpang tanpa disadari. Jahil. Yang kedua, ini namanya konsekuensi yang perkara yang melazimkannya. Kalau kaum muslimin itu jahil tentang perkara agamanya, otomatis tidak punya semangat untuk mengkaji agamanya. Kalau tidak punya semangat mengkaji agama, itu pasti akan masuk pada poin yang kedua, tersibukkan dengan dunianya. Agama itu versus dunia, dunia versus agama. Orang itu kalau sibuk dengan dunianya, lupa dengan agamanya. Orang itu kalau sibuk dengan agamanya, tidak bakal lupa dengan dunianya. Barakallahu fikum. Dunia, dalam keadaan dunia ini adalah sesuatu yang paling dicintai Bani Adam. Dunia ini merupakan fitrah Allah, fitrah dari Allah untuk anak Adam. Dibikin anak Adam sangat cinta dengan yang namanya dunia. Dalam keadaan dunia itu menyesatkan, menghinakan, membinasakan. Jangan lupa tadi dalam hadis yang saya bacakan di atas, sebab orang terpelanting dalam banyak fitnah, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia menjual agamanya karena urusan dunia. Rela menjual agama, menjual akidah, menjual prinsip, pindah agama bahkan karena dunia. Sedikit dunia enggak banyak. Dunia ya kawan. Sibuk dengan dunia. Orang itu kalau sudah sibuk dengan dunia, yang dipikir hanya dunia,
mulai melek bangun tidur dunia, sampai merem di bawah tidur juga dunia. Nah gitu ya. Kalau sibuk dengan yang namanya dunia, tidak akan perhatian dengan sekitarnya. Tidak peduli. Dia akan santailah, yang penting dunia tercapai. Dia nggak peduli bagaimana wudunya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya, bagaimana apanya, bagaimana akidahnya, bagaimana pemahamannya, bagaimana fikrohnya, ideologinya, segala nggak peduli dia. Dia akan tidak ambil pusing dengan sekitarnya. Mau di sekitarnya ada orang ini kayak, ada orang itu kayak, mau apa kayak, terserah kayak, nggak dipikir sama dia. Di sekitarnya ada teroris, ada komunis, ada nggak dipikir sama dia. Yang penting duniaku terselamatkan. Itu mending. Lebih parah lagi dalam rangka untuk memperjuangkan dunianya ini, dia rela untuk terjun bebas dalam penyimpangan-penyimpangan tadi, dalam rangka untuk meraih dunianya. Dia rela untuk menjadi pengkhianat bangsa, bergabung bersama dengan orang-orang radikalis teroris dalam rangka untuk mencari yang namanya dunia. Isunya kan kalau gabung dengan ISIS 1 bulan 100 juta. Mantap itu. Gak ada PNS dapat uang segitu. Kelas itu. Gabung aja, yang penting dapat dunia. Ini semakin parah. Dalam rangka untuk meraih dunianya, dia rela untuk menjadi pengkhianat agama. Pro berbagai macam ideologi yang kufur. Entah menjadi seorang liberalis, atau menjadi seorang komunis, atau menjadi seorang ISIS yang lainnya. Yang penting dapat dunianya. Entah tahta, entah harta, entah mungkin wanita juga. Sehingga ashabud dunia, yang namanya budak-budak dunia, adalah orang-orang yang sangat mudah terpelanting dalam berbagai macam fitnah tanpa dia sadari. Dan Rasul menyebutkan itu adalah satu-satunya. Dan subhanallah barakallahu fikum, karena ini pula ikhwana fillah azakumullah, orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang-orang yang mengerti syariat, orang-orang yang mengerti Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf, bahkan terpelanting dalam urusan masalah fitnah, terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada karena masalah ini. Kalau kamu tawari mereka dengan syubhat, garang kayak singa, dibantah semua sama mereka. Mengerti syariat, antum kasih dia, dikasih yang namanya ideologi komunis, dikasih paham-paham komunis, langsung dia teriak-teriak kesana kemari, mewaspadai bahaya komunis, dibongkar bagaimana ideologi komunis, bisa dia. Nah, antum sodorkan kepada dia terkait dengan masalah gerakan-gerakan terorisme, wah, dibantai sama dia. Itu bahasanya ya, saking sangarnya, dibantai sama dia. Antum kasih dia dunia, set, iyalah, ya ini kan perkara mubah ya akhi, bukan perkara yang haram. Masya Allah. Itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Itu kenapa dikatakan dunia sangat membahayakan, dunia sangat menyesatkan, dunia sangat menghancurkan, membinasakan. Tidak hanya orang-orang awam yang binasa dengan itu, bahkan yang punya agama, yang mengerti ilmu, yang paham syariat, menyimpang tanpa sadar dengan dunia tadi. Saya bacakan ayatnya. Yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-172. 175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-A'raf 175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath." Al-ayat, yang artinya
Watlu alaihim, bacakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka, naba alladzi atainahu ayatina, berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Berita tentang orang yang mengerti ayat-ayat Allah, bukan orang awam, bukan orang abangan, bukan ahlu dunia yang awam. Orang yang mengerti ayat-ayat Allah, mengerti syariat, mengerti sunnah Rasul, paham Alkitab, wasudah pakai dengan pemahaman salaf. Berarti, iya, dari kalangan para mubaligh, dari kalangan para dai, dari kalangan para khutbah, dari kalangan para muallim-muallim, dari kalangan para guru, dari kalangan para asatidzah, dari kalangan para alim ulama, dari kalangan para masyayikh. Iya. Yang kita bicarakan bukan ulama-ulama yang menyimpang, bukan ulama-ulama yang sesat. Yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang mengerti agama Allah, yang mengerti bimbingan syariat yang benar. Berita tentang mereka-mereka ini. Allah mengatakan fansalakha minha. Ternyata dia menanggalkan, dia melepaskan ayat-ayat tadi. Dia meninggalkan ilmunya, menanggalkan agamanya. Pengetahuan dia tentang agama Allah, pemahaman tentang syariat ditanggalkan sama dia. Keluar daripadanya. Insilah. Kalau pada bulan insalakha mungkin kembali lagi. Telah keluar bulan haram, nanti tahun depan balik lagi. Tapi kalau insilah itu pada sebuah benda, sebuah jasad, tidak bisa balik lagi. Diumpamakan kayak yang namanya ular. Insalakhatil hayyatu min jildiha idza kharajat minhu wa lan ta'uda ilaiha. Kayak yang namanya hayyah, yang namanya ular, keluar dari kulitnya. Ular ganti kulit, keluar kemudian tidak bakal baik lagi, kulitnya dibiarkan sama dia. Dalam ayat ini kata-kata insilah digunakan oleh Allah untuk orang tadi. Maka yang namanya fansalakha minha, dia menanggalkan, dia melepaskan ilmunya, keluar daripadanya dan tidak mungkin kembali lagi. Sudah tidak mau lagi terikat dengan ayat-ayat Allah, dengan Alkitab, As-Sunnah, dengan pemahaman salaf. Lepas. Akhirnya fa'atba'ahu syaitan, diikuti oleh setan. Lepas dari bimbingan yang benar, dimakan sama setan-setan yang ada, ahlul batil. Fakana minal ghawin, dia pun akhirnya menjadi orang yang sesat, yang menyimpang. Allah mengatakan kalau seandainya kami kehendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi kata Allah, sebabnya walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Dua sebab. Tapi dikarenakan dia telah menghujam ke perut bumi, dan yang kedua dia mengikuti hawa nafsunya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan makna akhlada ilal ardi, menghujam ke perut bumi, sudah terjangkiti penyakit cinta dunia. Cinta dunia. Diumpamakan yang orang yang masuk dalam perutnya bumi, sudah keranjingan dunia, betul-betul sangat-sangat tertimpa penyakit cinta dunia. Dan yang kedua, wattaba'a hawa, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Lihat, Allah sebutkan dunia dulu namanya syahwat, baru kemudian ittiba'ul hawa namanya syubhat. Allah mengumpamakan dia seperti anjing, kata Allah. Perumpamaan orang semacam ini kayak anjing, hewan yang paling rendah, yang paling hina. Dia sebagai orang yang paling rendah, yang paling hina, dikarenakan dia menyimpang dengan dasar ilmu yang dia miliki. Ini menyimpang dengan sadar. Menyimpang dengan sadar. Sehingga kayak anjing, lebih parah daripada anjing. Diumpamakan seperti hewan yang paling rendah, yang paling hina. Anjing itu kata Allah Azza wa Jalla, kalau kamu gendong dia, menjulur lidahnya. Kamu biarkan dia, juga demikian keadaannya. Yang namanya anjing dalam semua keadaan tidak akan pernah
melainkan lidah dia akan menjulur. Barakallahu fikum. Artinya katanya para ulama, orang itu kalau sudah mengerti agama, mengerti syariat, ternyata tertimpa penyakit cinta dunia, ambisi dunia, dilengkapi dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak akan pernah mau lagi menerima masukan-masukan dan nasihat-nasihat. Kayak kondisinya anjing, dalam semua keadaannya lidahnya menjulur. Kamu kasih 1, 2 ayat, 70 ayat, ribuan hadis, kamu kasih fatwa-fatwa para ulama, bergeming kayak anjing. La tanfa'uhu nush, la yanfa'uhu nushun nasihin. Tidak ada manfaatnya bagi dia nasihatnya orang-orang yang menasihati. Allah yang mengatakan demikian. Ini bukan orang awam, tapi orang yang memiliki ilmu. Bahaya kan? Lebih berbahaya dikatakan menyimpangnya dengan sadar menyimpang, tapi senang dengan penyimpangan tadi, sebab segar dengan dunianya. Hati-hati, dunia sebagai sebab orang itu menyimpang tanpa sadar, bahkan dia menyimpang dengan penuh kesadaran, tapi lebih mengutamakan penyimpangan dikarenakan kesegaran penyimpangan tadi dalam bentuk duniawiyah. Wallahul musta'an. Kaya jangan dikira orang-orang yang telah punya ilmu kemudian selamat dari penyimpangan, lah. Rawan penyimpangan. Jangan dikira orang-orang yang punya ilmu itu sesatnya dikarenakan sebuah syubhat. Paling pandai dia membantah syubhat. Tapi sesatnya dari pintu syahwat. Yang namanya syahwat, harta benda, itu syahwat. Kedudukan dan tahta, itu syahwat. Ketenaran, kemasyhuran, prestise, menjaga nama baik, syahwat. Wanita, sumber syahwat. Barakallahu itu dari sini. Masya Allah, luar biasa nih Ustaz, dikenal dengan Ustaz yang Masya Allah ala sunnah, termasuk yang mengibarkan bendera sunnah dalam dakwahnya. Luar biasa, kenceng dia kalau bicara masalah sunnah, harus tamasuk bis sunnah. Digoda wanita, Ustaz, gimana kalau acaranya kita ini supaya menarik Ustaz? Jangan Ustadz yang tunggal nih. Maksudnya gimana nih? Ya kita kasih host lah. Ya boleh. Tapi Ustadz, supaya lebih rame ya. Ya kalau hostnya laki, nanti yang ibu-ibu komplain Ustadz. Ustadznya kan laki-laki, sudah mewakili yang laki-laki. Hostnya harusnya cewek Ustadz, mewakili yang putri gitu Ustadz. Jadi semuanya terakomodir. Iya lah Ustaz, ini kan untuk kepentingan dakwah, kemaslahatan dakwah Ustaz. Ini kan prospek Ustaz. Ini kita bisa Ustaz yang bisa membawakan acara itu bisa merengkuh sekian banyak pemuda dan bapak-bapak. Hostnya ini bisa merengkuh ibu dan mbak-mbak. Iyalah, Masya Allah. Ya udah, diacarakan. Ternyata hostnya bikin nafasnya nafas besar, fitnah ya. Ya kalau hostnya itu nggak menarik, ya nggak bakal jadi host. Nah gitu ya, yang jadi host yang menarik, dan yang tertarik bukan para jamaahnya, ya, ustadznya juga tertarik. Allah musta'an. Nah, itu pertama dia sadari. Dia sudah sedikit demi sedikit bergeser kepada bukan perbaikan, tapi perusakan dakwahnya. Bergeser bukan dari yang namanya kebaikan daripada kerusakan. Bukan perkara khair dari perkara syar. Bukan perkara ketaatan dari perkara kemaksiatan. Masuk dalam jurang-jurang fitnah dari pintu syahwat. Itu si mukadimah. Ternyata kok asik juga ya, ada hostnya, lebih bergairah. Taklimnya itu jadi semangat, tidak ada kata-kata ngantuk, tidak ada yang kedip.
Nggak ada yang kedip, semuanya masya Allah melek semuanya itu semangat. Wah kalau gini bagus ini prospek ini. Yang hadir biasanya cuma separuh masjid, full masjidnya sampai lantai atas berjubel orang, semuanya nggak ada yang berkedip. Prospek ini. GR ustadznya seakan-akan datang karena ustadznya, padahal ya karena hostnya. Allah Ustaz. Lama-lama ya sudah. Terus mulai pelatihan pakai host. Yang tadinya ustadznya menghadap ke arah jamaah, mejanya ustadz sebelah sini, itu sebelah sana. Akhirnya ini terlalu kaku ustadz. Kita bikinnya lebih fleksibel lah. Nggak usah pakai meja ustadz. Udah kita berdiri aja santai. Berdiri. Ustadznya menghadapnya ke arah sini, enak kan? Ustadz jangan terlalu kaku ustadz. Ini kan mestinya harus lebih fleksibel ustadz supaya prospek dakwah ustadz. Akhirnya iyalah. Menghadap ke arah sini. Aduh gimana ya? Ya akhirnya ya lama-lama ya sudah. Lepas sudah. Ya cengar-cengir ngobrolnya asyik gitu. Ini bukan istrinya. Istrinya saja bahkan diingkari oleh para pemerhati dakwah. Apalagi orang lain. Lama-lama ya teruskan sendirilah ceritanya. Nah gitu ya. Lama-lama gitu ya. Itu benih-benih penyimpangan tanpa dia sadari, atau dia sadar tapi tidak kuasa untuk ngerem ya. Di balik itu ada harta benda duniawiyah yang dia dapatkan. Jangan dikira semata-mata uang, bagian kecil, tapi kemasyhuran. Nama dia melambung tinggi. Di mana-mana Ustaz Fulan, populer. Artis pendatang baru. Masya Allah. Luar biasa. Itu sudah fitnah ya ikhwan. Belum lagi yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ikhwan. Terlalu banyak korban-korban penyimpangan tanpa sadar. Entah karena kejahilannya, entah karena kecondongan dia kepada dunia yang paling berbahaya, atau dikarenakan kecondongan dia kepada orang-orang yang zalim tadi, entah dari kalangan orang-orang yang fasik atau dari kalangan orang-orang yang menyimpang prinsip-prinsip. Dan ternyata yang menyimpang tanpa sadar bukan hanya orang-orang awamun nas yang jahil, tapi yang sangat disayangkan orang-orang yang mengerti Islam, yang mengerti sunnah Rasulullah SAW, yang mengerti bimbingan agama, yang mengerti syariat, mengerti halal haram, mengerti sunnah bid'ah dan segala macamnya. Mereka yang kemudian menyimpang dengan tanpa mereka sadari, bahkan mungkin dengan mereka sadar penuh tapi nggak kuasa untuk menahannya dikarenakan godaan-godaan dunia atau ambisi-ambisi dunia yang ada. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Waktunya yang nggak mungkin diteruskan ya ikhwan. Waktunya sudah mau diambil sama jam istirahat ini. Jadi diteruskan lagi insyaallah setelah salat zuhur nanti. Kita akan mengkaji lebih mendalam terkait dengan fenomena yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini, yang itu merupakan sumber fitnah, sumber penyimpangan yang menimpa umat Islam. Insyaallah akan kita kaji tentang radikalisme, terorisme, dan mungkin akan disinggung sedikit terkait dengan komunisme dan semisalnya. Jadi yang saya sampaikan tadi ya ikhwan, itu baru globalnya, mujmalnya, faedahnya. Nanti prakteknya nanti setelah zuhur barakallahu fikum, kita akan kaji lebih mendalam terkait dengan radikalisme ini. Insyaallah taala. Sementara cukup kita istirahat sambil menunggu waktu zuhur. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.